Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 14 November 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah gembala domba. Saudara-saudara kekasih, secara singkat, ada dua pokok renungan yang penting melalui perikop ini. Yang pertama, Yesus gembala yang baik. Bagian ini merupakan perumpamaan atau parabel atau metafora tentang pekerjaan Yesus Kristus. Dia adalah gembala domba. Bahkan dia mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Apa perbedaan gembala domba dengan yang bukan gembala? Dalam ayat 1-3, itu bisa dilihat dari cara masuknya. Yesus berkata, "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sebaliknya, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Dalam perumpamaan ini, yang disebut dengan yang masuk tidak melalui pintu, yang adalah pencuri dan seorang perampok, menunjuk kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Merekalah gembala yang buruk atau pemimpin yang buruk. Kandang-kandang domba di Palestina mempunyai satu pintu saja yang dikawal oleh gembalanya. Mereka yang memasukinya dengan jalan lain adalah tidak benar, sehingga ayat-ayat tersebut menggambarkannya sebagai pencuri atau perampok. Menurut Yehezkiel 34 ayat 1-4, mereka adalah gembala-gembala yang jahat, yang menggembalakan dirinya sendiri. Namun dalam hal ini, Yesus adalah gembala yang baik. Yang kedua, Yesuslah pintu. Sekalipun sulit untuk memahami arti perumpamaan ini, namun Yesus tetap melanjutkannya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Ini mengingatkan kita terhadap Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pintu atau jalan menuju Bapa hanyalah Yesus itu sendiri. Jika kawanan domba yang berada di kandang itu diumpamakan sebagai persekutuan orang-orang percaya atau gereja atau keluarga Allah, maka hanya melalui Yesuslah pintu atau jalan masuk kepada persekutuan itu. Dalam ayat 9, Yesus menegaskan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ayat ini memberikan makna bahwa hanya melalui Yesuslah yang adalah pintu kita memperoleh keselamatan dan memperoleh padang rumput yang abadi, yaitu makanan rohani. Saudara-saudara yang kekasih, lewat pemberitaan nats ini, Tuhan Yesus juga mengakui bahwa ada domba-domba lain. Domba-domba lain dalam teks ini adalah orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Kristus akan membentuk satu kawanan jemaat yang terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi yang percaya kepadanya. Dengan demikian, domba-domba lain maksudnya adalah mereka yang berada di luar kawanan dombanya. Mereka juga termasuk dalam perhatian Kristus, Sang Gembala yang baik, agar mereka dapat menjadi satu dengan kawanannya. Kini pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan kawanan dombanya? Kitab suci menunjukkan bahwa kawanan domba Kristus adalah kawanan yang dipercayakan kepada Rasul Petrus. Bisa kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dan Matius 16 ayat 18. Dan Kristus menghendaki agar kawanan ini selalu bersatu dengan satu gembala, menjadi pemersatu semua bangsa, seperti yang dikehendakinya itu. Dengan demikian, domba-domba lain yang dimaksud di sini adalah mereka yang berada di luar Kristen, yang kemudian dituntun oleh Kristus agar mendengar suaranya dan akhirnya dapat tergabung dalam gerejanya. Yesus secara jelas hendak mengatakan bahwa kita juga harus menjangkau domba-domba lain yang belum percaya kepadanya untuk dituntun agar mereka mendengarkan Yesus. Tugas ini menjadi tugas kita sekarang. Karena itu, marilah berjuang untuk mengarahkan domba-domba yang lain itu untuk mendengar suara Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan akan menuntun kami domba-domba-Mu. Berkatilah firman-Mu ini. Berkati kami semua, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.